Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh anggota PIKI, peserta fellow, dan sahabat teman-teman semua. Semoga sehat di hari yang berbahagia ini. Saya berkesempatan kembali memoderasi distance learning yang ke-32, saya kira hari ini. Dan kita akan menampilkan dua orang pembicara, yaitu Dr. Amir Al-Khatiri, SPJP dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Seperti kita ketahui, Dr. Amir adalah merupakan sekretaris dari ISIK sekarang, dan juga merupakan staf inti dari CathLab PJNHK. Dr. Amir berkesempatan mengikuti program fellow di IGN Malaysia, serta di Kamakura Hospital Jepang. Dr. Amir akan membawakan presentasi mengenai basic balloon angioplasty. Saya kira ini penting untuk para fellow maupun teman-teman PIKI mengingat kembali mengenai basic balloon in angioplasty. Pembicara kedua adalah Dr. Nahar, yang selama ini kita ketahui beliau adalah senior consultant interventional cardiology, dan sekarang ini tetap memimpin CathLab di General Hospital Dr. Sarjito, juga merupakan sekretaris dari PIKI, ISIK, dan juga sekretaris dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FK UGM. Saya kira Dr. Nahar juga seorang yang menekuni masalah stent, dan program S3 Dr. Nahar memang mengenai coronary stent pada bifurcation. Nah, kita akan mempunyai 3 panelis yang akan memberikan komentar mengenai presentasi balloon dan stent. Seperti kita lihat, yang paling senior adalah Dr. Nur Haryono. Ya, beliau sekarang sibuk di rumah membacakan doa untuk keselamatan kita, sama-sama dengan saya, pensiun dari PJNHK. Kemudian yang kedua kita kenal adalah Dr. Iswanto Pratanu. Dr. Iswanto seperti kita ketahui di Surabaya masih aktif, dan beliau pernah fellow di SGH Singapura. Ya. Yang ketiga adalah Dr. Zulfikri Mukhtar dari Medan, dan beliau terakhir adalah sempat menjadi ketua program studi di program studi SPJP di Medan. Nah, kedua topik yang sore hari ini tentu objektifnya pertama adalah bagaimana fellow maupun kita yang sudah berkecimpung di intervention kardiologi, baik coronary maupun peripheral, mengerti mekanisme kerja dari balon, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dari prosedur balloon angioplasty. Kedua, mengenali clinical indikasi dari penggunaan balon tersebut, terutama pada era DES dan era stent, ya. Tetapi juga memahami keterbatasan dari penggunaan berbagai balon yang ada, ya. Nah, karena dalam presentasi ini bersama-sama dengan stent, tentu kita harus mengetahui jenis-jenis balon mana yang compliance, semi-compliance, non-compliance, yang scoring ataupun cutting balloon untuk lesi-lesi klasifikasi, dan juga balon dengan muatan obat, dan balon yang dipakai dalam lithotripsy. Ya. Saya kira presentasi berikut dari Dr. Nahar jelas akan mengupas mengenai aspek-aspek dari stent, dan bagaimana stent yang beredar ini kita mengenali, sehingga CathLab apakah sebagai individu ataupun sebagai anggota tim kita bisa memilih stent yang terbaik. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mintakan Dr. Amir untuk menyiapkan presentasi pertama. Tapi sebelum itu tentu saya ingatkan acara kita ini didukung atau dibantu presentasi maupun kegiatannya oleh PT Pfizer yang selama ini sangat membantu kita dengan melahirkan satu-satunya
statin yang single dose 80 mg. Saya kira sejauh tentu mengenalnya ya, Lipitor 80. Silakan Dr. Amir, 30 menit presentasi. Ya, terima kasih Dr. Sunaria atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya kira cukup jelas ya suara. Ya, oke. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai coronary balloon. Jadi tentu yang akan dibahas di sini adalah cukup basics, dan mohon maaf untuk yang mungkin sudah sangat familiar, tapi saya akan bahas mulai dari coronary balloon biasa sampai dengan perkembangan terbaru mengenai balon koroner, yaitu lithotripsy yang baru saja diperkenalkan. Ya, jadi saya tidak punya conflict of interest. Jadi learning objective tadi saya kira sudah disampaikan oleh Dr. Sunaria selaku moderator. Yang saya ingin sampaikan bahwa yang akan kita cover selama beberapa menit ke depan adalah mengenai sedikit mengenai sejarah, kemudian mengenai jenis-jenis balon, tentunya semi-compliant, non-compliant, super high pressure NC balloon, walaupun tidak ada di Indonesia, saya kira saya akan sampaikan, mungkin tahun depan dengar-dengar di Indonesia ada, scoring balloon, cutting balloon, drug coating balloon, dan yang terakhir adalah lithotripsy balloon. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa yang pertama dibuat oleh Andreas Grunsik, yaitu fixed wire balloon. Yaitu balon ini dibuat secara manual di dapurnya sendiri, yaitu itu yang disampaikan oleh beberapa penulis, terutama yang cukup detail, yaitu di textbook di Topol, itu sangat detail sekali mengenai masalah ini. Dan sebelumnya Andreas Grunsik sebenarnya sudah cukup berpengalaman melakukan POBA, ini sesuatu hal yang mungkin tidak banyak diketahui orang, yaitu sebelumnya dia sudah melakukan POBA ini tapi di PTA, yaitu di iliofemoral, sebanyak 200 pasien sebelum dia memulainya untuk koroner, yaitu dia mulai tahun 74 dan untuk koroner sekitar September tahun 1977. Dan ini dilakukan pada ACE balloon Scimet ini, kalau kita lihat balon di atas di sini, itu ini merupakan generasi awal dari balon itu sendiri. Dan ada yang juga disebut perfusion balloon. Saya tidak sempat melihat apa itu perfusion balloon, mungkin nanti yang senior akan menambahkan ya mengenai apa itu perfusion balloon. Jadi yang dilakukan saat itu adalah untuk POBA terhadap laki-laki usia 38 tahun dengan chest pain. Dikatakan dalam buku-buku dia sampai mengkonsumsi nitroglycerin itu sampai 15 kali sehari saat itu karena chest pain-nya luar biasa. Dan akhirnya diputuskan untuk, dan karena single vessel disease, inilah pencarian dari Andreas Grunsik karena tidak ketemu-ketemu pasien yang single vessel disease untuk calon dilakukan POBA selama beberapa bulan, akhirnya baru ketemu. Sedangkan yang terbaru yaitu yang disebut sebagai rapid exchange atau yang dikenal juga sebagai monorail. Kenapa disebut monorail? Karena ini tahun 80-an, saat itu di Amerika sudah mulai ada, selain subway yang sudah lebih lama, yang terbaru itu adalah monorail. Jadi mereka, dan juga di Eropa, makanya mereka karena mirip, karena wire-nya balon itu masuk dalam wire seperti monorail, maka disebut juga sebagai monorail system. Dan ini yang sekarang kita pakai. Beberapa balon yang masih tersisa yang masih juga punya peran, yaitu apa yang disebut sebagai over the wire balloon atau OTW, OTW, yang memerlukan biasanya wire yang cukup panjang. Dalam praktek klinis sehari-hari, kalau saya pribadi menggunakan OTW ini sebenarnya hanya untuk ablasi pada hokem, ya, pada hokem. Selain daripada itu, hampir bisa dikatakan saya pribadi tidak pernah saya pakai OTW, hanya untuk ablasi hokem, ya. Dan tentu ada keuntungan kerugian mengenai rapid exchange yang sehari-hari kita pakai, yaitu tentu single operator, keuntungannya kita bisa lakukan, lain halnya dengan yang
OTW yang biasanya karena wire-nya cukup panjang memerlukan double operator, jadi butuh lebih dari satu orang. Dan juga lebih cepat exchange ya untuk guide wire dan less fluoroscopy karena tidak perlu diikuti. Biasanya kita hanya baru fluoro setelah second markernya itu sudah melewat Y connector di guiding catheter kita ya. Dan juga bisa digunakan juga dengan untuk kissing balloon, sesuatu yang tidak bisa dilakukan pada OTW karena lebih bulky. Dan juga ada beberapa kerugian karena kita ketika mereshape wire tentu kita tidak bisa dengan balon ya, harus mengeluarkan balon dulu, lain halnya kalau kita menggunakan mungkin microcatheter ya. Kalau over the wire balloon keuntungannya yaitu bisa mengganti wire dan juga dalam hal support, dalam hal ini pushability, over the wire balloon memiliki lebih suportif dibandingkan rapid exchange. Walaupun demikian, over the wire ini memerlukan 2 operator karena wire-nya biasanya menggunakan sampai yang 3 meter. Dan larger shaft size ya. Saya kira ini basic sekali ya mengenai bagian daripada coronary balloon. Yang pertama tentu dari depan itu adalah tipnya, terus kemudian balon dengan radio opak marker ya. Kalau mulai dari 20 sampai ke atas markernya ada 2 di proximal dan distal, namun biasanya kalau balon 10, 125 atau 1,5 biasanya hanya single marker berada di tengah balon. Itu mungkin perbedaan dengan balon yang lebih besar. Dan shaft. Jadi ketika kita bicara dalam literatur, dalam praktek sehari-hari shaft, maka ini yang disebut shaft, yaitu antara inflation port ini dengan balonnya itu sendiri ya, baik proximal shaft maupun distal shaft. Dan juga ada inflation port, yaitu inflation device di mana kita meletakkan indeflator kita, menyambungkan indeflator kita di sini. Dan setiap balon itu memiliki entry profile dan crossing profile yang berbeda-beda, namun semakin hari itu entry profile dan crossing profile-nya tentu makin baik ya. Secara basic sebenarnya mekanisme dari balloon angioplasty itu adalah menyebabkan fracture daripada plak arteri, yaitu plak arteriosklerosis tadi yang menyebabkan tearing dan juga diseksi intima. Jadi sebenarnya itu niat melakukan balloon angioplasty. Kadang-kadang kita ketika post POBA kita menemukan diseksi yang memang niat kita untuk men-stent daerah itu, saya kira itu bukan satu hal yang luar biasa karena memang niat awal kita memang melakukan POBA itu untuk sampai pada level diseksi, tentu tidak sampai flow limiting ya. Tapi kalaupun terjadi flow limiting tentu kita lakukan dengan bailout dengan stenting. Dan bisa juga intima saja atau bahkan intima sampai dengan media. Tentu adventitia bagian terdalam tidak sampai terdampak karena kalau juga terdampak tentu resikonya bukan hanya diseksi tapi juga sampai perforasi. Jadi mekanisme dasar balloon angioplasty ini adalah mengurangi daripada ketebalan dari plak itu dengan yang disebut sebagai redistribusi longitudinal. Dan juga direct arterial expansion, juga diseksi tadi sudah disampaikan, ruptur plak atau diseksi plak itu yang menjelaskan mengapa kadang-kadang terjadi slow flow atau bahkan no flow pada post-POBA. Dan juga beberapa kadang terjadi embolisasi trombus terutama pada kasus-kasus acute coronary syndrome ya, terutama pada STEMI. Dan komplikasi tadi coronary dissection tentu sebenarnya intentionally kita melakukan diseksi koroner ini karena kita mau melakukan cracking daripada plak itu sendiri dan berakhir dengan stenting. Namun beberapa jarang sekali terjadi abrupt vessel closure ya, terutama pada pasien-pasien yang stable. Dan yang kadang-kadang terjadi juga yaitu perforasi, tentu ini jika menggunakan balon yang lebih keras atau bahkan dengan rotational atherectomy. Tamponade saya kira kasus sekarang hanya dengan balon saja sangat-sangat jarang ya terjadi, mengingat balonnya juga sudah semakin baik dan juga sizing kita juga sudah semakin baik. Dan disrupsi daripada intima yang minimal biasanya akan healing dengan reindustrialisasi itu dalam waktu 4 sampai 6 minggu setelah prosedur. Itulah mengapa kadang-kadang kita mengatakan nanti setelah 1,5 bulan biasanya pasien akan lebih baik. Biasanya itu kalau pasien harus reprosedur datang kembali biasanya kita akan melihat terjadinya healing daripada diseksi yang mungkin dilakukan sebelumnya, prosedur sebelumnya.
Jadi ini properties daripada coronary balloon itu ada istilah-istilah yang disebut sebagai inflation time, deflation time ya. Dan semakin ke sini balon itu makin baik bahan-bahannya sehingga inflation time itu bisa diminimalisir dalam arti bahwa di sini diartikan inflation dan deflation time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mentransmit tekanan dari indeflator ke balon atau sebaliknya ya. Jadi dan tentu ini juga dipengaruhi oleh seberapa prosentase daripada kontras ya yang kita pakai. Kadang-kadang kalau terlalu pekat biasanya deflation time-nya itu lebih lama. Dan non-compliant balloon itu perbedaannya dengan semi-compliant itu adalah adanya ketebalan dan bahannya yang berbeda. Yaitu kalau non-compliant menggunakan polyethylene terephthalate, yaitu yang disebut atau PET atau nilon. Biasanya ada dua ini menggunakan dua. Lebih sering PET. Kalau nilon itu biasanya untuk cutting balloon. Kenapa? Karena kita menginginkan faster re-wrap pada cutting balloon supaya wrapping-nya itu lebih cepat ya dan lebih baik, biasanya menggunakan bahan nilon. Dan pada NC balloon dia bekerja dengan cara meningkatkan tekanan tanpa menyebabkan peningkatan volume. Biasanya peningkatan volumenya itu sedikit dibandingkan semi compliant balloon. Ini merupakan gambaran atau bahan daripada balon itu sendiri, di mana kalau dia paling atas yaitu makin compliant, makin ke bawah itu less compliant. Itu yang saya sebutkan sebelumnya, itu dua hal ini, yaitu nilon dan polyethylene terephthalate itu atau PET. Ini adalah bahan dari non-compliant scoring balloon ataupun cutting balloon dua ini. Kalau tiga ini adalah bahan semi compliant. Karena berbeda dari propertiesnya itu, itulah yang membedakan sifatnya dalam penggunaan sehari-hari. Yang disebut nominal pressure, rated burst pressure juga ini hal-hal yang basic sekali. Yaitu nominal pressure itu adalah pressure yang perlu kita inflate ya untuk mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Jika balon 30 katakanlah, maka nominal pressure itu misalnya katakanlah 8 atm, maka dia harus indeflator itu harus diinflate sampai 8 atm untuk sampai balon itu mencapai ukuran 3 mm ya. Sedangkan RBP atau rated burst pressure ini adalah tekanan tertinggi di mana hampir 100% balon itu tidak akan pecah. Jika misalnya katakanlah balon ini sampai 16 atm, rated burst pressure, tekanan maksimumnya, maka sebaiknya kita hanya sampai situ saja, 16 atm. Tentu beberapa operator yang sangat berpengalaman, ya, itu tidak masalah kalau cukup yakin dengan mungkin udah cukup paham behavior daripada masing-masing balon. Kadang-kadang dengan 16 atm max rated burst pressure, dia kadang-kadang naikkan sampai 18 ataupun 20 atm. Asalkan kita cukup paham mengenai balon ini biasanya tidak masalah. Tapi kalaupun tidak, itu bisa terjadi balonnya pecah atau burst. Ya. Dan ini merupakan balon selection, yaitu semi compliant, non compliant ya. Semi compliant tentu untuk predilatasi ya, ini balon biasa ya, kita sebut balon biasa, dan juga keuntungannya karena dia balon biasa dan memiliki profil yang jauh lebih bagus, maka dia bisa melewati daripada side strut. Sedangkan non compliant biasanya digunakan untuk post dilatasi stent dan juga pada lesi-lesi yang resisten ya, biasanya fibrocalcified atau bahkan calcified. Jadi penggunaannya adalah pada very tight lesion, kalau pada CTO dan lain-lain tentu setelah lewat kita tidak mungkin memulainya dengan NC balloon ya, karena NC balloon itu lebih bulky, lebih sulit untuk masuk di lesi-lesi yang ketat, tapi kita menggunakan semi compliant balloon. Begitu pula pada tortus anatomi, dan jika ingin melewati crossing daripada stent, misalnya ke diagonal dari LAD yang sudah ada stand-nya, tentu kita tidak menggunakan NC, tapi menggunakan semi compliant dulu ya. Dan juga kalau non-compliant untuk heavy calcification dan non-dilatable lesion, serta aortoosteal lesion. Ya. Ini merupakan gambaran strategi apa yang perlu kita lakukan jika kita melakukan intravascular imaging dalam hal ini OCT. Kalau ada gambaran OCT seperti ini, pada left panel ini kita melihat bahwa ini adalah lipidic, ya, lipid di sini, karena belakangnya itu tidak terlihat. Ya, sedangkan ini fibrotik, kalau kita lihat ini adalah homogen putih ya, dan kalau ini kalsium, kalau kita lihat adalah dari OCT berbatas tegas, kita bisa lihat di jam 9 katakanlah sampai jam 5 ya, ini cukup luas, dan ini severe
calcification ini diartikan sebagai kalsiumnya juga cukup tebal. Ada kriteria OCT daripada kalsifikasi itu ada ya. Kalau ini cukup tebal ya dan juga hampir 360 derajat. Jadi ketebalannya, terus juga sirkumferensialnya dan lain-lain itu ada. Dan ini menentukan kalau yang yang lipid seperti ini bisa dengan semi compliant balloon, bahkan boleh dengan direct stenting. Kalau fibrous lebih bagus dengan biasa, balon biasa, tapi kalau sudah ada kalsifikasi seperti ini, memulainya biasanya lebih baik dengan non compliant, atau bahkan kalau sudah cukup luas sampai 360 derajat atau bahkan 360 derajat itu biasanya dengan aterektomi atau bahkan lithotripsy. Ini merupakan compliance dan wall stress ya. Ini untuk posisinya kalau terjadi apa yang disebut sebagai dog bone effect seperti ini, biasanya ini terjadi pada semi compliant, yaitu soft balloon. Yaitu semi compliant itu dikatakan juga soft balloon. Kalau non compliant dikatakan stiff balloon. Jadi biasanya bisa juga terjadi dog bone in effect, tapi biasanya dia cukup keras ya. Kalaupun terjadi, biasanya kita harus upsize balonnya menggunakan scoring balloon ataupun bahkan cutting balloon. Dan tapering daripada balon, tiap-tiap balon itu ternyata berpengaruh terhadap crossability. Ini penting, terutama untuk pada lesi-lesi yang very tight. Maka tapered ini kalau cukup tapered, maka biasanya crossability-nya juga akan lebih baik dibandingkan balon dengan shorter shoulder seperti ini, ya. Jadi kalau tiap-tiap balon tentu memiliki apa yang disebut sebagai crossing profile. Dan ini beberapa balon yang sudah dikenal ya, yang FDA approve. Saya kira beberapa juga sebenarnya balon lama ini, sebagian juga masih kita pakai. Kurang lebih biasanya pada compliant balloon, semi compliant itu 0021 sampai 024 ketika dan NC balloon itu di atas itu. Itu yang menjelaskan mengapa NC balloon lebih bulky dibandingkan compliant balloon karena dia lebih tebal dan juga propertiesnya itu juga berbeda ya dibandingkan semi compliant. Kita berlanjut kepada scoring balloon, yaitu scoring balloon itu intinya adalah sebenarnya NC balloon ditambah dengan wire di sampingnya. Dalam hal ini yang contoh yang saya di sini yaitu yang disebut sebagai score flag NC ya dari Orbus misalnya, maka ditambahkan nitinol wire 0,011 ya di samping wire kita yang 0,014 conventional guide wire ya. Jadi ini dianggap dengan banyaknya wire, dia membantu apa yang disebut sebagai circumferential scoring dan juga meminimalisir untuk slippage. Jadi tidak geser ketika kita membalon pasien, terutama pada lesi-lesi yang sudah ada kalsifikasinya atau yang kita anggap cukup keras. Ya. Dan scoring balon yang jenis lain ada juga angiosculpt, ya. Ini juga ada wire-nya ya dan dianggap juga bisa membantu dalam lesi-lesi yang cukup keras atau sudah mulai ada kalsifikasi. Dan juga ada B Brown, ada NSI alpha yang kita lebih banyak pakai di kita mungkin kalau saya cukup familiar dengan score flag ya. Tentu beberapa scoring balloon yang lain juga banyak. Untuk cutting balloon, perbedaan cutting balloon ini adalah karena cutting balloon ini dia ada blade-nya, semacam mungkin ada pisau kecilnya lah di dalam balon itu, yang ini juga digunakan untuk lesi yang lebih keras lagi. Ya, dan juga lesi-lesi dengan significant recoil, yaitu ortoosteal, dan yang juga perannya juga ada pada treatment daripada instant restenosis. Dan ini untuk mencegah watermelon seeding atau balon slippage. Ya, kadang-kadang kita ketika ngebalon itu maka balonnya geser, kadang-kadang ke anterior, kadang-kadang kadang-kadang ke proksimal, kadang-kadang ke distal. Jadi ini yang suka kesulitan sehingga dibutuhkan scoring balloon ataupun cutting balloon. Ya, walaupun sebenarnya scoring balloon ini biasa kita kalau mau homemade scoring balloon tuh bisa. Jadi kita masukkan wire biasa ya, workhorse wire biasa kita 2 atau 3, terus kemudian kita masukkan NC balloon. Jadi ada wire di situ dan juga ada NC. Jadi itu kita katakan sebagai homemade ya, karena di dalam NC balloon itu sebenarnya tidak ada wire, tapi karena kita masukkan wire ke dalam koroner yang kita akan poba, maka efeknya tentu juga scoring tadi ya.
Dan cutting balloon ini melakukan satu yang disebut sebagai control longitudinal incision. Jadi ada insisi longitudinal tapi terkontrol karena ada beberapa di blade yang ada di biasanya ada 3 atau 4 blade ya di sisinya, di sisi balon itu sendiri. Itu makanya pada saat inflation maupun deflation itu kita harus pelan-pelan. Karena ada literatur mengatakan jika kita terlalu cepat maka dia bisa memotong balonnya itu sendiri, ya, memotong balonnya itu sendiri. Itu makanya pelan-pelan. Itu inflation time-nya biasanya lebih lama. 1 ATM, 2 ATM, 4 ATM, jadi pelan-pelan. Yang tipe yang lama tuh Flextome cutting balloon, yang baru itu Wolverine, ya. Yang ada tentu cutting balloon yang lain juga ada. Yang lama saya pakai Flextome, yang baru ini ternyata ini juga dari Boston Scientific, dua-duanya dia memperbaiki profilnya. Nanti saya akan jelaskan sehingga crossing profilnya itu lebih baik. Karena yang sebelumnya Flextome ini sangat bulky, sulit sekali untuk memasukkannya ke koroner, terutama lesi-lesi yang tight. Ini yang terbaru yaitu dengan dia menurunkan apa yang disebut sebagai non-functional height dari 0,059 menjadi 0,025, maka ini sangat memperbaiki profilnya, yaitu improving profile. Karena dia menurunkan dari height-nya itu sendiri. Yaitu blade-nya tetap ada, ya blade-nya tetap ada. Ini aterotomnya itu, yaitu blade-nya tadi. Tapi untuk base-nya ini itu diturunkan sehingga ketebalannya juga akan lebih rendah. Dan mekanisme aksi daripada cutting balloon ini adalah melakukan insisi, ya, melakukan insisi, dan sehingga tidak terjadi disrupsi yang demikian rupa dan hanya terjadi injury lokal, ya. Sehingga endotelnya itu akan intak, dikatakan intak, dia hanya melakukan satu insisi-insisi saja, sehingga setelah ini kalau kita melakukan satu ballooning, ya, atau bahkan jika sudah terbuka betul maka melakukan stenting, itu biasanya luminal gain-nya akan lebih besar dibandingkan jika dengan balon biasa. Yaitu yang pro terhadap cutting balloon ini yaitu control dissection, tidak slip biasanya, dan dia base-nya tentu NC balloon, non-compliant balloon. Yang tidak setuju tentu karena harganya tentu juga tidak murah, ya, profilnya juga lebih bulky dan juga lebih stiff, ya, sehingga pada lesi-lesi yang kecil ataupun yang tortuous dia sulit untuk masuk. Kalau lesi-lesi proksimal tidak masalah. Ini cutting balloon dan POBA perbedaannya. Kalau yang terutama adalah kalau POBA dia axial rest redistribution-nya lebih besar, tapi kalau cutting balloon dia tidak, karena dia memang melakukan insisi di beberapa bagian tertentu, ya, beberapa bagian tertentu. Dan ini katakanlah salah satu contoh pasien. Ini saya tidak terlalu detail karena ini contoh saja. Ini pasien 50 tahun, ya, 50 tahun dengan angina, lesi RCA-nya cukup normal, tidak ada lesi signifikan, yang LCX-nya tidak terlalu dominan, kecil, ya. Dan kesulitan pada pasien ini adalah tidak terlalu mudah untuk menentukan, kalaupun CABG, maka dokter bedah mungkin akan melakukan pekerjaan yang lebih sulit karena dia akan melakukan endarterektomi karena tidak mudah melanding untuk melakukan anastomosis di tempat yang juga lesi, karena kita lihat lesinya mulai dari distal left main sampai dengan distal LAD. Jadi pasien ini kita putuskan untuk dilakukan PCI, yaitu kita lakukan diawali, kita berusaha masukkan IFUS, tentu IFUS tidak bisa masuk karena ketat sekali, jadi kita putuskan untuk melakukan rota dengan bur 1,5, karena kita cover dari proksimal sampai mid lah kurang lebih, jadi saya kira kalau 125 terlalu kecil, dan most likely kita akan upsize menjadi 1,5, jadi untuk lebih hematnya mungkin langsung ke 1,5, tentu dengan tidak melakukan terlalu jauh, ya, ke distal LAD. Ini ada beberapa tempat yang cukup resisten sehingga harus melakukan beberapa kali run. Saya kira ini terakhir, kita udah cukup jauh dan saya kira saat itu sudah cukup. Kita nggak perlu terlalu jauh lagi karena
kita harus ingat bahwa rasio daripada bore size dan vessel size itu harus betul-betul diperhatikan. Karena kalau terlalu distal nanti juga resikonya akan besar. Biasanya 0,5 sampai 0,6 untuk rasio bore size to vessel rasio itu harus diperhatikan betul untuk mencegah komplikasi. Dilakukan ballooning, ya. Di sini tentu karena pasien kalsifikasi kita memulai dengan non compliant balloon, ya, 2,5 non compliant balloon. Kalau kita lihat ini masih proksimalnya ini masih belum betul-betul terbuka. Saat itu kita putuskan untuk melakukan scoring balloon, ya, dengan score flag saat itu NC, dan sudah cukup terbuka, dan kita lakukan IFUS untuk stand size, dan untuk mempersingkat waktu mungkin saya ini hasil akhirnya saya kira cukup acceptable, dan juga dari IFUS juga cukup acceptable, ya, dari left main ke LAD dengan 3 stand 275, 30, dan 3,5 sampai ke left main, di upsize dengan post dilatasi 4,5 sampai 20 ATM. Dan ada yang disebut juga specialty balloon, ini mungkin juga tidak masuk Indonesia, tapi beberapa live case kadang-kadang sering menyebutkan chocolate balloon. Jadi saya coba cari ini, ternyata ini satu balloon biasa, tapi dengan ada semacam yang disebut constraining structure. Jadi seperti pillow dia sebut, padahal dia sebenarnya semi-compliant balloon. Saya tidak tahu secara khusus sebenarnya indikasi dari coklat ini, tapi memang penggunaannya sangat jarang juga. Yang tidak kalah penting yaitu apa yang disebut sebagai super high pressure NC balloon. Kebetulan saya sempat memakainya pada saat fellowship training di Kuala Lumpur sekitar 7 tahun yang lalu, yaitu OPN balloon, karena dia bisa pressure-nya ini 35. Sebenarnya indeflatornya harus indeflator khusus sampai 40 ATM. Jadi dia indeflator khusus, tidak bisa pakai indeflator biasa karena akan mentok, ya. Indeflator kita nggak cukup sampai 35 atau bahkan 40 ATM. Dan dia mengaku bahwa dia ini twin layer, ya, twin layer construction balloon, dan anti dog boning effect gitu. Jadi ini untuk pasien-pasien yang memang highly calcified, ya, highly calcified bisa dicoba untuk menggunakan yang OPN balloon dari SIS Medical, ini dari Switzerland, ya, perusahaan Switzerland, dan grup dari Carlo Di Mario dari Italia dan dari Inggris sudah Waktunya 3 menit mempublikasikannya. lagi ya, Dr. Amir. Baik, baik dok, makasih dok. Ini sudah mempublikasikan mengenai very high pressure dilatation ini di Euro Intervention 2015. Saya akan percepat. DCB, saya kira tinggal 2 topik lagi, ya, DCB dan lithotripsy. Jadi keuntungannya yaitu adanya drug transfer pada entire vessel, dan konsep di belakangnya yaitu konsep yang cukup terkenal dengan istilah leaving nothing behind concept, ya. Dan ini bisa dilihat bahwa ketika penggunaan drug coated balloon ini dengan one to one, ukurannya one to one, kalau pembuluhnya 3 mm maka sebaiknya menggunakan juga 3 mm setelah kita preparasi lesi, baik itu dengan semi compliant balloon maupun NC, ya. Dan juga ini publikasi terbaru 2 bulan yang lalu di JACC Intervention, saya kira bagus sekali, mengenai review mengenai drug coated balloon untuk coronary artery disease. Di mana kesimpulannya yaitu paclitaxel masih sebagai drug of choice karena highly lipophilic drug dibandingkan yang limus. Limus sekarang masih ongoing trial, ya, masih ongoing trial, tapi saya kira beberapa pilihan ini masih paclitaxel base, ya, untuk drug coated balloon ini. Ini merupakan commercially available drug coated balloon, ya. Agent, Second Please, Pantera Lux, dan Dior mungkin yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan satu proposal dari mereka, DCB only strategy for PCI in CAD, yaitu di mana kalau hanya mau pakai DCB saja itu bisa dengan melakukan predilatasi yang sangat baik, ya, bahkan dengan rotablasi, dan juga melakukan intravascular imaging, baru jika acceptable maka lakukan DCB, ya. Dan jika suboptimal, maka sebaiknya dikatakan lebih bagus DES saja. Tapi saya menambahkan garis baru, yaitu di sini, yaitu kalau DCB, setelah DCB ternyata adanya flow limiting diseksi, ada terjadi diseksi, maka saya kira ujung-ujungnya harus tetap dilakukan stenting, ya.
indikasi instant restenosis, de novo lesion small vessel 2 tahun lalu saya ingat ESC di Munich mereka presentasi basketball trial dikatakan DCB dengan science non inferior ya, large vessel lack of RCT sedikit sekali. Pada bifurcation sudah mulai dan juga mereka ada high bleeding risk yaitu di APT 4 minggu saja tentu. Dan bahkan ada data-data awal mengatakan kalau Anda pakai DCB, Anda pakai single antiplatelet saja. Ya. Di ACS juga ada data PEPCAT non-STEMI pada non-STEMI dan Revelation pada STEMI case. Ini merupakan, saya kira ini 1 menit saja. Ini pasien 65 tahun dengan angina stable ya, dan progresif ya, angina progresif, dan kita lihat bahwa instant restenosis cukup signifikan. Di sini kita lihat ostial LAD-nya juga tidak enak ya, karena kecil sekali dan kanannya normal. Kemudian kita lakukan NC balloon ya, dan melakukan IFUS untuk melihat ukuran. Ternyata memang ada sedikit undersize, di samping juga ada neointima hiperplasi, jadi gabungan. Kita lakukan POBA kembali ya, dan kita lakukan drug coated balloon ini 3030. Karena kita melihat di IFUS ada lesi distal left main dan ostial LAD, maka kita tambahkan stent sampai dengan left main, ya, left main ke LAD 3,5. Kemudian kita POBA, kita NC balloon di left main dengan 4,5. Ini hasil akhir. Oke, jadi lithotripsy saya kira ini tidak berlama-lama. Ini ada generatornya, ada connector cable-nya, terus ada kateter balon. Ini sebenarnya prinsipnya balon biasa, ya balon biasa, tapi diberikan energi dan sudah CE mark approval 3 tahun lalu. Mohon izin untuk video 2 menit, dok. Ini mungkin untuk pengenalan shockwave lithotripsy dari Shockwave Medical Incorporated dari US. Ini merupakan satu teknologi terbaru, yaitu dengan balon yang ada 3 emitter di dalam balon itu sendiri, dan dia bisa melakukan shock ya. Biasanya ada 10 run, 10 cycle, di mana satu cycle masing-masing sekitar 10 detik. Ini di-connect saja. Jadi dikatakan bahwa learning curve-nya ini sangat pendek, sangat kecil, karena praktis ini seperti balon biasa, ya, seperti balon biasa dan minimalisir trauma. Intinya adalah tujuannya adalah untuk mengcrack daripada lesi kalsifikasi seperti ini kalau kita lihat. Jadi kalau ada kalsifikasi yang kita betul-betul tidak bisa kita crack dan cukup besar, kita bisa saja melakukan orbital atherectomy ataupun rotational atherectomy, rotablator, tapi kadang-kadang pembuluhnya cukup besar. Jadi mau pakai rota ukuran berapa agak sulit. Maka sebenarnya ini peran daripada balonnya itu sendiri. Jadi dia dengan mengirimkan energi, dengan menggunakan tombol yang di luar ini, maka dia bisa mengeluarkan energi dan selama 10 detik setiap cycle, dan dia bisa mengcrack daripada kalsium sekitarnya. Jadi terutama yang intimal kalsium sampai dengan yang medial kalsium ya. Tentu yang kalau yang sangat eksternal tentu tidak bisa dilakukan lebih jauh lagi karena tidak banyak manfaatnya. Setelah itu dilakukan, di deflate seperti biasa keluar, terus kemudian baru bisa melakukan balon lebih lanjut atau bahkan langsung stent. Ini contohnya ada lesi haziness di depan, kita lihat ternyata hampir 360 derajat kalsium, kemudian dilakukan shockwave, ini post shockwave, ada lesi-lesi crack semua ini kalsium, dan setelah itu di stenting. Jadi areanya dari 2,55, setelah di lithotripsy 6,15, setelah di stent 8,22. Jadi sangat besar sekali. Jadi saya kira para rekan-rekan dan senior sekalian, take home message pada presentasi saya adalah bahwa preparasi lesi ini sangat kritikal dalam successful PCI. Tidak ada PCI tanpa preparasi lesi yang baiknya. Dan plain balloon angioplasty dan adjunctive balloon based device yang lain, cutting balloon, scoring balloon dan lain itu sangat diperlukan untuk selected lesion untuk mendilatasi secara adekuat lesi sebelum implantasi stent.
Dan konsep leaving nothing behind itu merupakan pendekatan yang sangat atraktif, dan saya kira pendekatan ini akan mempengaruhi intervensi koroner ke depan, baik itu drug-coated balloon, bahkan BVS ke depan, dengan perbaikan-perbaikan di sana. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amir, sangat komprehensif dari cerita 40 tahun yang lalu sampai cerita masa kini ya. Saya kira kita ada 3 panelis untuk presentasi Dr. Amir. Saya persilahkan Dr. Iswanto dulu memberikan komentarnya, tambahkan apa yang kira-kira perlu. Silakan Dr. Iswanto. Masih mute Anda. Ya. Ya, oke. Terima kasih Dr. Sunaria dan Dr. Amir. Very komprehensif, tidak terlalu banyak tambahan. Cuman tadi memang ada sedikit mengenai history. Saya masih kumanan kalau orang Jawa bilang. Dr. Sunaria dan Dr. Nur saya kira masih ingat juga perfusion balloon tadi yang disinggung. Itu pada zaman itu, stent itu merupakan sesuatu yang masih cukup langka. Dan kalau tidak salah baru generasi pertama yang ditemukan, Palmer Sachs, sehingga kita berusaha tidak diseksi. Oleh karena itu perlu dilatation yang waktunya lebih lama, dan kalau ada diseksi, dipakai balon perfusion itu bisa sampai 20 menit, 30 menit, untuk taking up lagi diseksinya. Tapi dengan adanya era stent, mulai awal tahun 2000, saya kira itu sudah ditinggalkan. Saya kira itu aja. Saya kira memang generasi lama masih mengandalkan perfusion balloon karena tidak bisa melakukan stenting. Oke, saya akan melanjut kepada Dr. Zulfikri. Silakan menampilkan slide-nya yang perlu. Tampak kita sadari memang cerita mengenai balon ini sudah sangat panjang ya. Silakan Dr. Zul. Ya. Jelas Dr. Sunaria? Ya, jelas. Ya, terima kasih Dr. Sunaria. Saya juga terima kasih kepada Piki, Dr. Doni Kliman, dan Dr. Yahya kesempatan yang diberikan kepada saya kali ini. Bahwa kita ada 3 yang kita kenal tipe dari percutaneous coronary intervention. Yang pertama itu cosmetic angioplasty. Ini apabila seorang intervensional melakukan angioplasty pada daerah non-viable myocardium, pada pasien asimptomatik, atau mempunyai iskemik badan yang kurang dari 10%, atau sudah lakukan dengan pemeriksaan fractional flow reserve itu lebih dari 0,8. Ini mesti kita hindari. Kemudian kita melakukan yang indikasi adalah yang punya simptomatik untuk menghilangkan simptom anginanya. Kemudian ada prosedur angioplasti yang untuk survive pada usia harapan hidup, itu kita lakukan pada ischemic burden lebih dari 10%, pada left mid dan triple cell disease. Jadi ada 3 konsep melakukan intervensi pada seorang pasien. Kita pilih dulu appropriate-nya, kesesuaian, pemilihan yang tepat. Pertama, appropriate patient selection. Jadi pasiennya mesti yang tepat, yang sesuai dengan indikasinya, ada keluhan simptom dan sebagainya. Kemudian seleksi dari hasil angiografinya, seleksi mana perlu kita lakukan tindakan PCF stenting. Kemudian kita juga memilih yang mana balon atau stent yang cocok. Tadi disampaikan oleh Dr. Amir, itu kita kena berapa tipe balloons. Ideal balloons itu punya ciri khas rapid exchange balloons, over the wire balloons, dan cross ability-nya cukup bagus. Kita kenal ada 6 balon, itu compliant balloon, semi-compliant, non-compliant atau in-sea balloon, drug-eluting balloon, scoring balloon, dan cutting balloon. Kita ketahui bahwa compliant balloon itu punya spesifik. Kalau kita lakukan inflasi, maka balon itu akan menimbulkan ekspansi pertama dulu pada titik proksimal dan distal secara serentak, baru inflasi kita naikkan akan berkembang yang letaknya sentral. Kalau yang kita lakukan pada yang non-compliant balloons atau semi-compliant balloons, maka ekspansi dari balon itu serentak keseluruhan, tapi ini punya risiko untuk dia bergeser atau slip. Kemudian drug-eluting balloons
itu kita lakukan sering kalau pada pasien yang ISR dan tidak ada rencana untuk melakukan double stent, maka kita lakukan setelah lakukan predilatasi dengan balon non-compliant dan sebagainya, baru kita lakukan terakhir dengan drug clotting balloon. Kemudian di samping tadi juga kita kenal scoring balloon, ini untuk pasien yang dengan lesi calcified, kemudian juga cutting balloon pada indikasi sama lesi yang calcified. Jadi ini saya sampaikan sedikit terusnya tentang tipe dari balon yang sering kita pakai di cath lab. Terima kasih untuk senarnya. Ya, saya kira apa yang disampaikan memang merupakan ringkasan dari apa presentasi yang panjang dari Dr. Amir ya. Nah, sebelum saya berlanjut, saya lihat Dr. Amir sudah ada 2-3 pertanyaan di Q&A, nanti barangkali direspon. Nah, sekarang saya mohon Dr. Nur Haryono untuk menyampaikan komentarnya mengenai presentasi Dr. Amir ini. Terima kasih. Sama, aduh, sehat sekali kelihatan. Sehat-sehat. Suaranya, coba suaranya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan ini. Dan ini sekedar mengingatkan tadi yang perfusion balon itu di belakang dari balon itu bolongannya banyak, lubang-lubang kecil-kecil, kemudian mengalir ke distal dari balon, sehingga aliran darah tidak terganggu. Ya, Dr. Iswanto mau berhentiin 20 menit, 30. Karena kita Suaranya nggak begitu jelas. Ya. Suaranya. Oh. Mungkin kalau dekat-dekat gini kali ya. Ya. Menurut balon itu kan tidak sebagus sekarang, sehingga kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati dia akan sering terjadi diseksi. Nah, itulah gunanya perfusion balon kita pakai. Nah, kemudian kalau pada saat ini meskipun balon itu sudah bagus sekali dan trackability kemudian tortuosity-nya itu bisa dilancarkan dengan baik, itu kita mesti memilihkan balon yang seperti apa kalau kita mau melakukan keras, keras sehingga tidak merusak yang lain itu. Kemudian pada waktu pot itu selain dari kita melihat dari kemampuan dari stent itu bisa dibesarkan berapa lebar, tentunya kita juga memperhatikan bahwa jangan sampai terjadi dogboon. Itulah yang kita pilihkan balonnya harus NC balon. Dan kemudian posisi dari kissing balon. Kadang-kadang kalau galon itu terlalu kaku dan paling berbahaya itu kalau yang dari side branch itu kalau balonnya mendongak ke atas, dia menusuk akan ke dinding dari ke pembuluh darah koroner. Dan itu yang kita takutkan. Nah, dengan kemajuan dari materi dari stent sekarang ini, dulu yang paling kita takut kalau terjadi stent rupture. Dan itu kadang-kadang itu sering terjadi pada waktu kissing balon yang kita nggak sadar. Dan itu nanti kira-kira mungkin pada kita anukan ke Dr. Nahar. Saya kira itu mungkin yang bisa menambah sedikit-sedikit yang lain. Terima kasih Dr. Sunaria, Dr. Amir, mungkin ada pertanyaan ini kiranya. Ya, saya kira Dr. Amir mohon mencatat semua pertanyaan di Q&A, nanti direspon. Saya kira ada 3 atau 4 pertanyaan.